Cerita berlanjut pada ketegangan dari Luffy dan lainnya yang sedang dihadapkan oleh dua serafim di hadapan mereka. Sementara itu, Kaku dan Lucy meminta Zoro dan Luffy untuk melepaskannya. Karena jika mereka melepaskan borgolnya tersebut, Kaku dan Lucy bisa membantu. Kaku beralasan jika setelah masalah ini, usai Luffy boleh memborgol mereka lagi. Zoro merasa enggan membuka borgol tersebut karena Kaku dan Lucy adalah pembohong. Tetapi tanggapan dari Luffy sungguh berbeda. Dia malah menyetujui hal tersebut. Saat pembicaraan itu, Eshok melakukan tebasan yang mematikan ke arah Luffy dan Zoro. Namun dengan sigap mereka berdua dapat menghindarinya sambil membawa Kaku dan Lucy. Zoro mau menolong Kaku karena dia tidak mau lawannya mati konyol seperti itu. Lalu Saka bertanya apa alasan si Zero datang ke tempat ini. Lucy dengan muka serius menjelaskan bahwa dirinya datang ke sini untuk menghabisi nyawa semua Vegapunk yang ada. Kaku yang mendengar ucapan tersebut langsung memarahinya karena Lucy terlalu terbuka. Saka berkata sepertinya Stussy tidak akan membiarkanmu pergi, karena sekarang Stussy sudah berada di pihak Vegapunk. Tentu mendengar hal itu, Lucci hanya menjawab bahwa dirinya tidak akan memaafkan wanita tersebut. Setelah tebasan yang dibuat oleh Eshok sebelumnya, sekarang mereka berada di dalam lab. Saat itu Zoro sangat terkejut dan mendengar suara Nami dan lainnya yang sepertinya juga mendapatkan perlawanan perjalanan dari Serafin. Luffy langsung bertanya kepada Shouka ada berapa Vegapunk yang harus dilindungi, sambil meminta kunci borgol batu laut. Sepertinya Saka yang sudah sangat percaya kepada Luffy langsung mempercayakan si Zero kepadanya. Tetapi sebagai gantinya, dia harus melindungi Stella. Luffy yang sudah mempunyai kunci itu langsung memprovokasi Lucy bahwa meskipun aku telah membebaskanmu, tetap saja kau mungkin tidak bisa mengalahkanku. Jetty, jika setelah kau lepaskan nanti, jangan menyakiti Nami dan lainnya. Tentu saja Lucy yang dihina seperti itu langsung marah dan mengatakan bahwa nantinya akan menghabisi semua kru topi jerami, dan yang terakhir adalah kau Luffy. Tanpa disadari karena pertengkaran mereka berdua, secara mengejutkan dari arah belakang terdapat serangan yang menghancurkan tempat tersebut. Beruntungnya Luffy telah melepaskan borgol batu laut itu sebelum mengenai mereka. Lalu diperlihatkan Luffy sudah memasuki mode gear keempat. Luffy mengatakan, maafkan aku Bonnie, kali ini aku benar-benar akan menghabisi ayahmu. Lucci juga sudah masuk mode hibridnya dan siap melakukan jurus andalannya. Gabungan serangan dari Luffy dan Lucy cukup mengejutkan, di mana Lucy dengan Rokugan dan Luffy dengan Kongan menghantam habis Esber sampai keluar dari lab. Sedangkan yang mengatasi Eshok adalah Zoro dan Kaku. Saat itu, Zoro menggunakan jurus Purgatory Onigiri dan Kaku dengan jurus Tempest Kick White Thunder. Seketika itu, Eshok dipentalkan sangat jauh oleh mereka berdua hingga menghantam bebatuan besar dari lab. Berpindah dari ruangan aneh di suatu tempat di Egghead. Terlihat di situ CP5, CP7 dan CP8 sedang terkurung di tempat tersebut sampai mengering, dan beberapa tubuh mereka berdarah. Mereka bertanya-tanya apakah bisa keluar dari tempat ini. Mereka semua merasa kelaparan dan mau mati. Dijelaskan bahwa 2 bulan yang lalu setelah menginvestigasi Egghead, agen CP yang berniat meninggalkan pulau malah dihadang oleh Hiu. Akibat hal itu, mereka terpaksa mundur. Akan hal itu, 1 bulan kemudian ditugaskanlah CP selanjutnya untuk menyelidiki agen CP yang hilang. Tetapi tidak disangka, mereka semua berakhir di tempat yang seperti ini. Salah satu dari agen CP di sana menduga bahwa yang melakukan semua ini adalah Vegapunk. Dan ternyata sekarang mereka bersama dengan Vegapunk yang ada di tempat ini dengan luka di bagian kepalanya. Mereka juga kebingungan dengan situasi yang ada di depannya. Kemudian secara tiba-tiba Vegapunk berpikir di dalam hatinya mempertanyakan bagaimana bisa studi tentang poneglyph bisa bocor ke pemerintah dunia. Kemudian di perairan diberitahukan bahwa ada 100 kapal siap perang diberangkatkan dari G4 menuju Egghead. Cerita berpindah ke tempat yang baru di dunia One Piece. Tepatnya kita diperlihatkan suatu pelabuhan kecil di Pulau Elbaf. Terlihat ada seorang anak kecil dengan helm petarung khas dari Pulau Elbaf sedang kesal. Penyebab masalahnya adalah dia tidak boleh ikut di sebuah bajak laut. Anak kecil itu mengatakan kepada bajak laut tersebut bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi bos besar. Yang diajak anak kecil untuk berbicara adalah Shanks dan semua anggotanya. Pastinya Shanks tidak asing dengan situasi ini, dan juga mengatakan hal yang sama kepada bocah tersebut. Beberapa lama setelah itu, Rockstar memberitahu Shanks bahwa anak nakal itu mulai berulah lagi menyerang kita. Yang dimaksud oleh Rockstar adalah bajak laut Kid. Mendengar hal itu Shanks mengatakan, sepertinya itu akan menjadi sebuah pertempuran besar. Terserah hal ini baik atau buruk, semua sudah mempersiapkannya. Lalu dengan ekspresi tersenyum, kita akan menemui teman lama meskipun mereka sudah mati. Semua kru mengatakan ayo kita berlayar. Saat Shanks dan lainnya berjalan keluar,
Ternyata di belakang ada dua raksasa yang sangat tidak asing. Mereka adalah Dory dan Brogy. Mereka berdua mengatakan, "Aku tidak mau membuat pulau ini hancur. Jadi kita selesaikan masalah ini di depan saja." Lalu dilihatkan Shanks bersama semua krunya siap bertempur. Dory dan Brogy juga mempunyai hubungan dengan bajak laut Akagami. Shanks memberi perintah kepada Rockstar untuk menyampaikan perkataan ini kepada Kid. Dia memilih menyerahkan Poneglyph atau bertarung. Sepertinya Shanks sudah benar-benar serius untuk memulai perjalanan mereka menuju One Piece. Kemudian di perairan Elbaf, Kid dan bawahan dari Shanks sudah mulai bertarung. Kid di sini sangat bersemangat sekali agar bisa membalaskan dendamnya yang dulu. Akhirnya di sini dijelaskan kenapa lengan dari Kid bisa hilang. Ternyata sebelum sempat melawan Shanks, Kid sudah kewalahan melawan para anggotanya. Ini adalah hal yang sangat tidak adil menurut Killer. Tetapi kini adalah saatnya untuk membuktikan kekuatan mereka. Jadi anggota bajak laut Akagami memang mengerikan. Karena Kid kewalahan melawan anggotanya saja. Shanks dan seluruh anggotanya berjalan keluar menuju ke tepi pulau dan akan menghadapi bajak laut Kid dengan kekuatannya sendiri. Tatapan serius Kid terlihat bersemangat dan ingin menghabisi nyawa seseorang. Cerita berlanjut. Sentomaru memerintahkan seluruh pekerja dan juga penduduk di Pulau Egghead untuk melarikan diri. Dirinya kemudian menceritakan tentang insiden Ohara kepada mereka mengenai kejadian buruk pada beberapa tahun yang lalu. Sentomaru juga berpikir jika hal yang lebih buruk akan segera terjadi di Pulau Egghead. Di sisi lain, Saka memberitahu Luffy di mana keberadaan Vegapunk yang asli, yaitu Stella. Saat itu, Luffy, Zoro, Kaku, dan juga Lucy tampak masih bertarung. Mereka sedang berhadapan dengan Seraphim. Terlihat sangat kesal Luffy sedang menggunakan teknik andalannya yakni Gomu Gomu nomor Konggan. Namun masih belum bisa menumbangkan lawannya itu. Sementara itu, Zoro juga telah mengeluarkan jurus andalannya Sisi Sonson untuk melawan Seraphim. Namun sama saja tidak memberikan efek apapun. Para Seraphim sudah menerima serangan dari keempat orang itu. Namun tetap saja Seraphim seperti tidak terluka sama sekali, dan tetap bangkit kembali. Luffy yang frustasi kemudian berteriak kesal dan mengatakan, "Buah, kenapa kalian masih bisa bangun? Memangnya kalian Kaido?" Sesaat pertempuran pun berhenti untuk sementara. Karena Luffy dan juga Lucy kembali pada wujud normal mereka. Mereka sudah sangat kewalahan menghadapi Seraphim. Terlebih Seraphim yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk ini sangat tangguh dan kuat. Luffy dan kawan-kawan dibuat bertanya-tanya bagaimana cara untuk melumpuhkan lawan mereka saat ini. Jika jurus andalan mereka saja bahkan tak mempan sama sekali menghadapi Seraphim ini. Saat pertarungan terhenti, tiba-tiba saja Zoro menyadari bahwa kekuatan para Seraphim ini sangat mirip dengan King. Kemudian Zoro teringat jika dirinya waktu itu pernah bertarung habis-habisan dengan King. Dan hal itu dibenarkan oleh Saka. Dia menjelaskan jika darah Lunarian dari King digunakan untuk menambah kekuatan dari Seraphim. Jadi intinya di sini para Seraphim bisa diserang jika api di punggung mereka padam. Dan tentunya akan sia-sia apabila menyerang mereka jika api masih dalam keadaan menyala. Setelah mendengar penjelasan Saka tadi, Zoro kemudian menghampiri kawan-kawannya dan memberitahukan Luffy, Lucci dan juga Kaku tentang bagaimana cara menghadapi para Seraphim itu. Zoro juga memberitahu mereka di mana letak kelemahan musuh mereka saat ini. Zoro menjelaskan jika para Seraphim yang sedang mereka hadapi kali ini memiliki ciri-ciri yang sama persis dengan King. Zoro juga menyebutkan bagaimana karakteristiknya kepada mereka, yakni memiliki sayap hitam rambut putih, kulit gelap, dan juga ada api di punggungnya. Mendengar penjelasan Zoro tersebut, Luffy dan juga Kaku semakin kesal kepada Zoro. Mereka bertiga serentak mengatakan, "Seharusnya kau menyadarinya dari tadi." Setelah itu, Zoro menjelaskan tentang kelemahan para Seraphim itu. Zoro mengatakan, "Lihat api di punggungnya. Ketika apinya padam, kita bisa menyerang mereka. Tapi saat apinya menyala, mereka tak bisa dikalahkan." Dengan percaya diri, Lucy menjawab, "Tidak masalah, setidaknya kita sudah tahu bagaimana cara melawan mereka sekarang." Kemudian pertarungan pun berlanjut. Sementara itu, adegan beralih pada kelompok dari Nami. Kali ini Addison dihancurkan oleh S-Shark. Namun ia masih bisa berteriak kesakitan meskipun kini sudah terluka sangat parah. Kemudian Nami menggunakan Zeus untuk menyerang S-Shark dengan Thunderbolt. Namun Seraphim itu tetap bangkit kembali walau sudah terkena serangan berkali-kali. Di sisi lain tiba-tiba saja Sanji muncul dan kemudian menendang S-Shark. Dia juga berusaha untuk melawannya. Beralih ke kelompok Usopp. Di sini kelompok Usopp bersama dengan kepala Pythagoras. Lilith menggunakan bubble gun ke S-Snake karena gelembungnya mengandung energi laut. Jetty karena gelembungnya harus menyentuh S-Snake agar membuatnya melemah. Sementara itu, Franky memegang gelembungnya lalu menggunakannya untuk menjepit S-Snake ke tanah. Karena hal itu, Snake Jetty mengeluh kesakitan dan mulai menangis.
Frankie yang panik kemudian meminta maaf sehingga tangannya terpeleset. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Seraphim. Dia kemudian menendang Frankie dan melarikan diri. Dia juga mengubah Frankie menjadi batu. Kemudian Snake memberikan Usopp dan juga Lilith kedipan imut yang berhasil membuat keduanya tersenyum. Setelah itu, Snake menggunakan Mero Mero untuk mengubah Usopp dan juga Lilith menjadi batu. Di sisi lain, Sokka berjalan menuju ke ruang penelitian bawah tanah. Itu adalah ruang penelitian lama dari buah iblis. Sehingga tempat itu nampak seperti lap tak terpakai yang sudah usang karena lama tidak terpakai. Kemudian Shaka dikejutkan dengan sebuah penemuan yakni penjara rahasia. Dia terkejut ketika melihat Stella Vegapunk dan juga seluruh pemerintah dunia berada di sana. Kemudian Sokka mencoba untuk membebaskan Stella dan mengatakan, "Siapa yang membuatmu seperti ini? Aku akan membebaskanmu sekarang." Seolah menyadari jika ada seseorang yang sedang mengikuti Sokka. Stella pun bertanya kepada Shaka, "Apa kau bersama seseorang ke sini?" Mendengar pertanyaan itu, Sokka menoleh ke belakang karena mendengar suara langkah kaki dari seseorang. Tak disangka sosok misterius yang sedang menuruni anak tangga itu kemudian menembak Sokka di bagian kepala. Sokka tak sempat melakukan perlawanan ataupun menghindar. Melihat kejadian itu membuat Stella Vegapunk dan yang lainnya sangat terkejut. Cerita berlanjut. Stussy saat itu sedang menggunakan dan musi miliknya. Dia juga sedang berbicara dengan Sentomaru tentang Laksamana Kizaru yang sedang dalam perjalanan ke Pulau Egg Jahat. Stussy menyebutkan jika pemerintah dunia berencana untuk mendatangkan angkatan laut sebagai bala bantuan. Karena mereka menganggap jika penelitian yang dilakukan oleh Vegapunk sudah melampaui penemuan Ohara. Pulau Egg Jahat saat ini memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat tidak seperti saat mereka menyerang Ohara dulu. Dan karena itulah pemerintah dunia kemudian menggerakkan pasukan yang lebih besar. Di sisi lain, orang-orang sedang dievakuasi di seluruh Pulau Egg Jahat. Selain itu, kini Frankie seluruh tubuhnya sedang menjadi batu sehingga membuat dirinya tidak dapat bergerak. Di sisi lain, Vegapunk Pythagoras saat ini sedang menangis dan bertanya kepada Snake mengenai siapa orang yang telah memberikan perintah kepada dirinya. Namun Snake malah menginjak kepala Pythagoras hingga membuat sebuah ledakan besar terjadi. Di sisi lain saat ini Robin tengah berasumsi jika kemungkinan Vegapunk yang asli, yaitu Stella sudah mati ketika terjadi serangan yang dilakukan oleh para Seraphim. Kemudian Vegapunk Atlas menjelaskan mengenai laboratorium yang sudah lama ditutup dan terbengkalai. Mendengar penjelasan itu, Robin kemudian meminta Atlas untuk mengantarkannya ke tempat tersebut bersama dengan Chopper. Selain itu, kini kelompok Sanji dengan Nami. Nami saat ini sedang memegang Vegapunk Addison di tangannya. Sanji sedang berhadapan dengan Seraphim S. Shark. Saat itu, Sanji membiarkan Seraphim tersebut meninjunya. Namun tampaknya Sanji seperti tidak merasakan apa-apa. Brook yang saat itu dalam bentuk hantu mengatakan jika dia akan mencari Dr. Vegapunk. Sementara itu, kelompok Luffy juga tengah kewalahan saat ini. Dikarenakan Seraphim Eshok dan Esber tidak juga memadamkan api yang ada di punggungnya. Di tengah situasi yang tidak menguntungkan itu, tiba-tiba saja kelompok Luffy menyadari jika Eshok menghilang dari medan pertempuran. Lucci nampaknya menyadari jika Eshok saat ini tengah mengincar target yang lemah dan berusaha untuk mengalihkan perhatian kelompok yang kuat seperti kelompok Luffy. Mendengar hal itu, Zoro dan juga Kaku berusaha untuk mengejar Eshok. Sementara Luffy dan juga Lucy masih di sana untuk terus melawan Esber. Lalu diperlihatkan masa lalu, di mana sebelum insiden Egghead 3 bulan yang lalu. Diperlihatkan Merijoa mendapat informasi jika seseorang yang tampak misterius di Pulau Egg Jahat yang mengatakan jika Dr. Vegapunk sedang meneliti abad kekosongan. Oleh karena itulah pemerintah dunia kemudian mengirimkan kapal Ciperpol yang akan mencari tahu bagaimana kebenarannya. Hingga kemudian muncul kabar jika semua agen penelitian tersebut menghilang secara misterius. Karena hal itu sosok misterius tersebut kemudian menghubungi Mary Joyce lagi dan meminta agar dirinya bisa berbicara langsung dengan Gorosei. Sosok misterius itu kemudian mencoba meyakinkan Gorosei jika Vegapunk telah mengkhianati mereka. Dan karena hal inilah mereka kemudian memberi perintah CP0 agar melenyapkan Dr. Vegapunk beserta 6 satelitnya. Sebagai tindakan cadangan, Gorosei juga mengirim salah satu anggotanya ke pulau bersama dengan Laksamana Kizaru dan Angkatan Laut. Tampaknya mereka sudah sangat siap untuk berperang. Dalam hal ini, dijelaskan juga insiden Egghead pada hari berikutnya akan sangat mengejutkan dunia yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Di sisi lain diperlihatkan dengan siapa sosok pengkhianat sebenarnya. Dia adalah Vegapunk Yok. Dengan senyum menyeramkan, dia berbicara dengan Dr. Vegapunk Stella.
Yok dengan penuh semangat mengatakan jika dirinya akan segera menjadi naga langit karena menyerahkannya kepada pemerintah dunia. Fake Pang mempertanyakan alasan mengapa memilih untuk bergabung dengan orang tercela itu. Yok tertawa dan mengatakan jika saja Saka tidak mati, pasti dia juga akan menanyakan hal yang sama. Menurut Yok, dunia hanya membutuhkan satu Vegapunk saja. Cerita berlanjut, dilihatkan kilas balik Vegapunk Yok. Beberapa jam sebelumnya, Yok telah mengetahui jika pemerintah dunia berniat untuk melenyapkannya. Menanggapi hal itu, Yok kemudian mempersiapkan sebuah rencana sendiri. Dirinya memerintahkan semua serafim untuk menghabisi nyawa siapa saja yang ada di Pulau Egghead, kecuali dirinya, Vegapunk Stella, dan juga agen Chipperpole yang sedang berada di laboratorium bawah tanah. Dia kemudian menyuruh Snake mengubah dirinya menjadi batu yang kemudian menjadikannya normal kembali. Sementara itu, saat ini proses evakuasi penduduk dari Pulau Egghead masih berlangsung. Namun tiba-tiba terlihat kapal bajak laut Kurohige sedang mendekat. Di sisi lain, cerita kemudian beralih ke Elbaf. Bajak laut Akagami Shanks dan juga Kid tampak sedang bertarung. Lakiru meminta kepada Shanks agar tidak perlu turun kapal dan menawarkan diri agar dirinya yang mengendalikan situasi saat ini. Namun Shanks mengingatkan jika Kid bernilai 3 miliar sehingga meminta Lucky agar tidak meremehkan perkembangan para pemuda. Shanks berpikir jika Blackbeard akan muncul di Wano, sehingga menanyakan kepada Honggo informasi perihal Blackbeard. Shanks meminta Yasop agar mengamati luka bajak laut Kid yang diakibatkan oleh pertempuran di Wano. Yang dijawab oleh Yasop jika mereka sudah bugar kembali. Kid juga tampak menghancurkan semua kapal armada bajak laut Akagami dan dia juga mengalahkan semua kapten dengan menggunakan serangannya. Itu semua diketahui oleh Seng saat ia menggunakan kemampuannya agar bisa membaca masa depan menggunakan observation haki tingkat lanjut. Shanks nampak mulai marah setelah mengetahuinya. Apalagi saat Bachman berkomentar bahwa kaptennya telah melihat masa depan yang cerah. Dengan marah Shanks kemudian melompat ke kapal bajak laut Kid seorang diri dan menyerang mereka. Setelah mendapatkan serangan dari Shanks, Kid kemudian tak sadarkan diri. Sementara itu, Killer yang sedang berusaha membantu kaptennya nampak menahan serangan Shanks yang kemudian membuat dirinya muntah darah hingga tak bisa bergerak. Setelah melihat kedua orang itu sekarat, kemudian kru yang lain meminta pengampunan kepada Shanks dan memberikan salinan road poneglyph ke Shanks. Sementara itu, Shanks pergi tanpa berkata apapun. Lalu diperlihatkan bagaimana Dory dan juga Bragi mengatakan jika siapa saja yang menyerang kampung halaman seseorang, maka orang itu akan mendapatkan takdir yang serupa. Dan keduanya kemudian menghancurkan Victoria Pang sepenuhnya. Sementara itu, Kid dan juga krunya nampak benar-benar tenggelam di lautan dan telah musnah. Cerita berlanjut, para bajak laut berbicara mengenai tahanan kabur yang tidak lain adalah Koby. Kilas balik memperlihatkan bagaimana Prona bertemu dengan Koby di dalam sel tahanan dan menawarkan dirinya untuk keluar dari sel. Dan sebagai gantinya, Koby harus membantu membebaskan Moria yang ditahan di sel paling dasar. Tak menunggu lama, Koby lalu menyetujui tawaran itu. Di sisi lain sejumlah bajak laut mencoba untuk menangkap Koby. Kepalanya dihargai dengan 500 juta beri. Sementara itu, beberapa anggota bajak laut Kurohige sedang terlihat memantau benteng tengkorak di tengah pulau. Kru bajak laut Kurohige diperlihatkan dengan kekuatan buah iblis mereka masing-masing. Di mana buah iblis Pizarro adalah Shima Shima no Mi, sehingga memungkinkan dirinya untuk menggabungkan diri dengan lantai kayu dan juga dinding batu pulau itu, sehingga membuat benteng tengkorak Hachinosu bisa bergerak dan juga berbicara. Dalam kelas balik diperlihatkan bagaimana Kurohige berniat menjadikan Koby sebagai alat untuk negosiasi dengan pemerintah dunia. Dia ingin mendapatkan persetujuan dari pemerintah dunia agar dirinya bisa menjadi raja dan menjadikan Hachinosu sebagai kerajaan resmi. Namun kemudian Koby mengatakan jika dirinya tidak bisa dijadikan sebagai alat negosiasi, karena dia adalah anggota SWORD. Aokiji lalu menjelaskan jika para anggota SWORD adalah marina yang secara resmi mengundurkan diri dan juga mengembalikan kode identitas mereka. Dengan kata lain, SWORD bisa menyerang Yonko kapan saja mereka mau tanpa harus mendapatkan persetujuan pemerintah karena mereka tidak terikat dengan rantai komando. Di sisi lain, skuad SWORD sudah lebih dulu datang ke Hachinosu. Salah satunya adalah Hibari, seorang sniper yang mampu membuat bubuk mesiu musuh berubah menjadi bunga dengan menggunakan peluru yang dibuat oleh Vegapunk. Sementara Kuchaku sang pengguna buah iblis Mochi Mochi nomor Mi yang memungkinkan dia bisa memerintah apapun yang dicambuknya. Ada juga pengguna buah iblis Gunyo Gunyo nomor Mi yang dapat mengontrol tanah liat dan juga menciptakan golem. Bahkan dengan kemampuannya itu, dia juga bisa membuat tubuh anggota SWORD lainnya menjadi tanah liat dan juga golem. Kuchaku memerintah bangunan yang kemudian membuat bajak laut Hachinosu terjebak. Di sisi lain, tiba-tiba kapal dari Garp muncul di udara.
Kemudian Garp melompat ke tengah pulau Hachinosu dan dirinya juga menghancurkan seluruh kota dengan satu pukulan. Garp kemudian memberitahukan para bajak laut bahwa Koby yang telah mereka culik adalah anak asuh kesayangannya yang disebut sebagai masa depan Marina. Sebelumnya Koby berusaha untuk melarikan diri, namun sayangnya dia malah dikepung. Sebelumnya Prona sempat memberikan penawaran kepada Koby, yaitu membebaskan dirinya. Namun dengan syarat Koby membantu mereka untuk membebaskan Maria. Selain itu, Garp tiba-tiba saja datang mengamuk dan mengeluarkan galaksi impactnya, sehingga sukses menghancurkan tempat tersebut beserta kru bajak laut lainnya di pulau tersebut. Kemudian Kuzan muncul dan membekukan Hibari. Koby lalu berlari agar bisa membantunya. Kuzan kemudian pergi menghadapi Garp. Terjadi percakapan antara Kuzan dan juga Monkey D. Garp, di mana Kuzan menanyakan kepada Garp apakah dirinya bisa menghabisi mantan murid nomor satunya untuk menyelamatkan muridnya yang sekarang. Kuzan juga mengatakan jika dirinya suka dengan gaya Garp yang selalu bisa melakukan apa saja yang dia suka. Oleh karena itu, saat ini Kuzan juga melakukan hal yang sama dengan Garp, yaitu melakukan semua hal yang dia sukai, dan menjawab alasan mengapa dia kemudian memilih untuk bergabung dengan Teach. Garp menjawab pertanyaan itu dengan santai. Kepada Kuzan, dirinya mengungkapkan jika Garp berpikir, dia telah mengajari Kuzan bagaimana hidup di masa sekarang ini. Kemudian diperlihatkan kilas balik masa lalu mengenai Teach dan Kuzan dimulai. Kejadian itu bermula ketika mereka bertemu di suatu pulau setahun setelah aksi duel Kuzan dengan Akainu di Panghazard. Lalu secara mengejutkan, mereka melihat beberapa dari teman mereka, yaitu kru bajak laut Kurohige telah membeku. Kemudian bajak laut Blackbeard masuk ke dalam sebuah bar dan di sanalah dia melihat Kuzan. Setelah itu, mereka minum di sana. Saat itu, tiba-tiba Laffite membisikkan sesuatu kepada Teach. Saat itu, Laffite meminta Teach untuk menghabisi nyawa Kuzan, lalu mengambil kekuatannya agar bisa dikuasai oleh Blackbeard. Kuzan ternyata mendengar percakapan mereka dan langsung marah. Dia juga sudah bersiap-siap untuk melawan mereka. Namun Teach menyatakan permintaan maafnya atas kata-kata Laffite tadi kepada Kuzan. Teach kemudian menawarkan Kuzan untuk bergabung dengan dirinya. Kemudian Teach mengajukan pertanyaan kepada Kuzan mengenai pria dengan bekas luka bakar. Karena menurut Teach tampaknya orang itu memiliki road poneglyph yang tersisa. Pria dengan bekas luka bakar itu juga dikatakan mengendarai sebuah kapal hitam. Dan dirinya juga mampu membuat pusaran air saat berhadapan dengan musuhnya, sehingga musuhnya akan tenggelam di dalam laut. Saat itu, Shiryu berspekulasi jika kemungkinan pria dengan bekas luka bakar itu adalah orang yang bekerja untuk pemerintah dunia. Sehingga akan tidak mengherankan jika pemerintah dunia kemudian menyimpan satu road poneglyph bersama dengan mereka agar bisa mencegah bajak laut lainnya mencapai One Piece. Kuzan yang mendengar hal itu menyangkal jika dia mengetahui tentang pria tersebut. Kuzan mengatakan jika kemungkinan orang yang mereka maksud adalah dirinya. Dia juga berusaha meyakinkan mereka dengan mengatakan satu-satunya kenangannya tentang poneglyph ada di Ohara. Dan jika dia melihat batu merah di sana, dia akan mengingatnya. Kilas balik Kuzan dan Teach pun berakhir. Garp dan juga Kuzan kemudian melanjutkan pertarungan mereka. Kuzan sangat yakin dengan pertempuran ini sehingga dia menggunakan serangannya yakni Ice Ball kepada Garp. Tetapi dengan mudah Garp kemudian menangkis serangan itu. Garp juga memegang kepala Kuzan lalu dia menggunakan serangan baru. Di tengah-tengah ketegangan itu, Garp mengatakan jika mereka yang ragu-ragu itu lemah. Kemudian Garp melancarkan serangannya yang baru yaitu bernama lubang biru atau bisa diartikan sebagai jatuh ke dasar laut. Beralih ke Pulau Winner yakni tempat di mana lo telah dikalahkan. Teach saat itu terengah-engah dengan darah yang bercucuran di wajahnya. Teach juga saat itu ingin memutuskan nasib buah iblis lo yang sudah terluka parah. Dengan bangganya Teach mengatakan apa yang akan dia lakukan dengan kekuatan lo yang telah kalah ini. Apakah dia akan menggunakan kekuatan tersebut atau akan menjual kekuatan tersebut dengan orang lain? Saat itu, Beppo melihat keadaan Lo yang sangat tidak memungkinkan untuk bertahan.